Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Maria Octavianera, dan saya hari ini akan mempresentasikan tugas saya yaitu formulasi teknologi sediaan semit solida, yaitu EmuGel. Saya izin share screen dulu. Ini EmuGel, tugas saya dengan nama Maria Octavianera, NIM 24820111129, prodi S1 Farmasi. Definisi, EmuGel adalah bentuk sediaan dengan rute topikal ketika gel dan emulsi digunakan sebagai kombinasi. Keberadaan gelin agent pada fase air mengubah emulsi klasik menjadi sediaan EmuGel. Muhammad et al. Tahun 2013. Dan definisi kedua adalah EmuGel adalah emulsi, baik itu tipe minyak dalam air atau M per A, maupun air dalam minyak atau A per M, yang dibuat menjadi sediaan gel dengan mencampurkan emulsi ke dalam basis gel. Aisyah tahun 2018. Dan ini komposisi EmuGelnya, komposisinya untuk formula daun binahong, bahannya span 20 dengan formula 1,40, ekstra 0,05, minyak zaitun 5,0, butil hidroksi tolulen atau BHT 0,03, tuen 60 3,60, karbopol 940 2,00, NaOH 0,60, propanedikol 5,0, propilparaben 0,1, metilparaben 0,1, etanol 96% 3, isolik E100. Evaluasinya, evaluasi sediaan EmuGel dievaluasi dengan pengamatan organoleptis meliputi warna, bau, dan homogenitas, pengukuran pH, pengukuran viskositas dan sifat alir, pengukuran diameter globul rata-rata. Ini contoh formulanya, formulasi EmuGel yang mengandung ekstra etanol daun binahong atau Anredera cordifolia atau senis, dan uji aktivitasnya terhadap Propionibacterium acnes secara in vitro yang dibuat oleh Trinoviani, Evianora Anwar, Fadlina Chani Saputri. Cara pembuatan formula. Pembuatan ekstra daun binahong. Simplicia daun binahong diserbukan terlebih dahulu, kemudian diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut 96% selama 3 kali 24 jam. Hasil ekstraksi disaring dengan penyaring Buchner. Residu pada kertas saring dicuci kembali dengan etanol sehingga diperoleh filtrat yang bersih. Proses pencucian dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan lalu diuapkan pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator. Ekstrak kemudian dikarakterisasi dan dilakukan penapisan fitokimia golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, tritepenoid, dan steroid. Penentuan kadar asam ursolat dengan ekstrak dengan KCKT. Sampel uji menggunakan KCKT dengan kolom Sunfry C18 4,6 kali 150 mm, laju air 0,7 ml per menit, volume injeksi 50,0 liter, dan deteksi menggunakan UV pada panjang gelombang 210 nanometer. Fase gerak yang digunakan adalah campuran metanol, air asam pH 3,5 dengan TVA 8,8 per 12 I per V atau volume per volume, temperatur sistem 25 derajat Celcius. Penentuan konsentrasi bunuh minimum ekstra. Ekstra diuji dengan pengenceran tabung dengan konsentrasi
1000 ppm sampai 31,25 ppm dan ditambahkan 10 ml suspensi bakteri dalam media BHI atau standar Environment 3. Sampel kemudian diinkubasi selama 72 jam dalam kondisi anaerobik dengan menggunakan sistem gaspak anaerogen pack pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 72 jam diamati kekeruhan dari tabung secara visual, kemudian dilakukan penumbuhan 1OC pada media agar Brucella dalam cawan Petri steril dari larutan uji dalam tabung untuk melihat apakah daya hambat ekstra terhadap bakteri dapat bersifat permanen. Kemudian dilakukan inkubasi selama 72 jam dalam kondisi anaerobik dengan menggunakan sistem gaspak atau anaerogen pack pada suhu 37 derajat Celcius. Terdapat keterbatasan dari penelitian ini, yaitu tidak dilakukannya pengujian terhadap residu pelarut etanol 96% dari ekstrak maupun uji aktivitas daya hambat pelarut etanol 96% sebagai pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Konsentrasi bunuh minimum dapat dilihat dengan pengamatan pada cawan Petri yang tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Formulasi sediaan anti jerawat daun binahong. Fase minyak dari emulsi dibuat dengan melarutkan span 20, ekstrak etanol daun binahong dan BHT dalam minyak zaitun, sedangkan fase air dibuat dengan melarutkan tuen 60 dalam air suling. Masing-masing fase dipanaskan pada suhu 70-75 derajat Celcius. Setelah masing-masing fase mencapai suhu kurang lebih 70-75 derajat Celcius, fase minyak ditambahkan ke dalam fase air. Campuran tersebut diaduk menggunakan homogenizer dengan kecepatan 2500 ppm hingga suhu turun mencapai suhu ruang dan terbentuk emulsi. Basis gel dibuat dengan mendispersikan karbomer di dalam air suling sebanyak 30% dari total massa emulgel sambil diaduk hingga benar-benar terdispersi. NaOH dilarutkan dalam air suling sehingga ditambahkan ke dalam basis gel campuran karbopol 940 menggunakan homogenizer dengan pengadukan 500 rpm hingga terbentuk basis gel yang kental. Propilparaben dan metilparaben dilarutkan dalam propendeniko dan etanol lalu ditambahkan dalam basis gel. Emulgel dibuat dengan cara mencampurkan emulsi yang telah dibuat ke dalam basis gel sedikit demi sedikit dengan menggunakan homogenizer, pengadukan 2000 rpm selama 30 menit atau hingga terbentuk massa emulgel yang homogen. Evaluasi formula. Uji stabilitas fisik emulgel. Stabilitas sediaan meliputi bau, warna, dan pH dievaluasi pada suhu 40 derajat, kurang lebih 2 derajat Celcius, 28 derajat, kurang lebih 2 derajat Celcius, dan 4 derajat, kurang lebih 2 derajat Celcius selama 12 minggu dengan pengamatan setiap 2 minggu sekali. Pengukuran viskositas dan diameter globul rata-rata pada minggu ke-12, uji sentrifugasi dengan kecepatan 3.800 rpm selama 5 jam, dan scaling test yaitu pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dikeluarkan dan ditempatkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Percobaan diulang sebanyak 6 siklus. Kondisi fisik sediaan dibandingkan sama percobaan dengan sediaan sebelumnya, apakah terjadi pemisahan fase atau tidak. Uji penetrasi asam ursola secara in vitro. Membran yang digunakan adalah membran abdomen kulit tikus betina berusia 2-3 bulan dengan berat 150-200 gram. Tikus dibius dengan ketamin hingga mati dan bulu tikus pada bagian abdomina dicukur hati-hati menggunakan pisau cukur. Kemudian kulit tikus pada bagian perut disayat dan lemak-lemak bagian subkutan yang menempel dihilangkan secara hati-hati.
dan hasil sayatan tersebut direndam dalam medium yang digunakan selama 30 menit. Kemudian disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Kulit dapat digunakan pada rentan waktu 24 jam. Pada uji penetrasi kali ini digunakan membran dengan luas difusi 1,52 cm per kubik. Kemudian kompartemen reseptor diisi dengan larutan etanol 96% dan dapat fosfat pH 7,4 atau EDP sebanyak 13 mili yang dijaga suhunya 37 hingga kurang lebih 0,5 derajat Celcius serta diaduk dengan pengaduk magnetik pada kecepatan 300 rpm. Setelah itu, kulit abdomen tikus diletakkan di antara kompartemen donor dan kompartemen reseptor dengan sisi dermal berhubungan langsung dengan medium reseptor. Sampel sejumlah 1,2 gram diaplikasikan pada permukaan kulit. Kemudian sampel diambil pada menit ke-10, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420, dan 480 sebanyak 0,5 mili atau 500 mm dari kompartemen reseptor dengan menggunakan syringe dan larutan EDP. Segera ditambahkan sejumlah volume yang sama dengan volume yang diambil. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam vial dan diukur kadarnya dengan KCKT. Evaluasi formula, uji aktivitas antibakteri emulgel secara in vitro terhadap Propionibacterium acnes. Uji aktivitas antibakteri sediaan emulgel ekstra daun binahong dilakukan dengan metode difusi cakram Ceratiplot. Kontrol positif yang digunakan adalah gel clindamycin 1,2% dan sediaan yang berada di pasaran yaitu ethyl treatment gel yang mengandung triclosan dan aloe vera. Sedangkan kontrol negatif yang digunakan yaitu basis emulgel dan cakram kosong steril. Kertas cakram kosong steril atau 6 ml direndam dalam setiap sediaan uji yaitu basis emulgel atau kontrol negatif. Emulgel formula 1, emulgel formula 2, acne treatment gel clindamycin 1,2% atau kontrol positif selama 15 menit. Kemudian cakram diletakkan pada permukaan media agar Brucella dalam cawan Petri yang telah diinokulasi bakteri Propionibacterium acnes dengan cara swabbing. Cawan Petri diinkubasi dengan kondisi anaerob atau anaerogel pack dengan jarak pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 sampai 96 jam. Hasil dapat diamati dengan mengukur diameter zona hambat yaitu area bening di sekitar diameter cakram dari setiap sediaan uji menggunakan mikrometerskop. Zona hambat dinyatakan nol apabila tidak ada area bening di sekitar cakram atau diameter area bening sama dengan diameter cakram. Sekian, terima kasih. Dan ini presentasi saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.